Pagi-pagi ngopi enak ya? Kita ngopi. Katanya dulu waktu ini apa namanya? Nah, lu bencana tsunami masih kelas berapa dulu? Tsunami. Tahun 2000 berapa tsunami deh? 4 ya? Tsunami Aceh tuh 2004 Desember. Aku masih sekolah SD. Hah? Kelas Masa? 6. Kalau enggak kelas 1 SMP. Tapi tahu waktu itu? Tahu lah. Gimana tuh ceritanya dulu? Dulu waktu pas gara-gara tsunami, kan rumahku deket pantai. Setiap kali Pantai mana? pantai Oh, Indramayu. Indramayu itu. Al-Zaitun. Enggak juga. Jauhnya. Dia Zaitun lumayan jauh. Kalau Zaitun kalau kena tsunami dia paling belakangan dia. Aman. Berarti bener. Dia mah ngambil daerahnya di hutan kan. Nah kalau ini rumahnya tuh di itu Teteh tuh rumahnya di dekat pantai lah gitu. Jadi setiap kali ini ada orang bercanda tuh, oh itu tsunami itu bener orang percaya. Kabur. Serius pada kabur. Kadang lihat itu ikut kabur juga. Ya pada kabur lah. Maksudnya pas ini dikonfirmasi, oh enggak bohong. Wah itu teh gara-gara bencana tsunami yang di Aceh itu tuh trauma semua ya. Iya. Nggak takut. Tapi ada yang bercanda gitu ya aneh. Nah itu juga nggak tahu motifnya apa, cuma bercandaan doang atau gimana juga nggak paham. Jadi setiap kali ada misalkan kan yang namanya pantai pasang surut ya, pasang surut. Kadang kalau misalkan ada surut dikit aja, apa ya, banyak yang pada parno gitu loh, kayak padahal kejadiannya di mana, yang traumanya di mana ya? Ya mungkin gitu. Karena modern efek ya. Dianggapnya kan apa ya, nyambung gitu. Nah iya benar juga, kayak nyambung gitu. Pokoknya dulu tuh gitu orang-orang tuh pada parno gara-gara bencana tsunami. Iya gara-gara bencana tsunami waktu saat itu ya. Kalau sekarang mah enggak. Ngeliat beritanya dulu gimana waktu dulu berita tsunami itu, maksudnya dulu tuh ngeliat berita tsunami tuh di karena TV. Masih kecil di TV cuma lihat apa ya, dulu tuh di TV berita ada tsunami, tapi nggak begitu. Nggak begitu, udah masih SD sih ya karena masih SD, masih kecil kan, jadi nggak begitu apa ya, terlalu mengenang banget gitu loh. Tapi karena tahunya cuma sekedar berita doang. Pelayanan dalam memenuhi kebutuhan Toyota Anda. Mohon bantuannya untuk mengisi link di bawah ini untuk meningkatkan kualitas kami. https://dua-mencari.toyota.astra.co.id/survei/p2-79 power off. Nah ya berarti istilahnya mengalami ya. Ngalamin. Orang bercanda pada lari. Iya. Karena deket pantai tadi. Nah setelah SD, SMP, nah pas SMA gimana? Masih suka dibahas nggak bencana tsunami itu? Enggak, tapi pernah. Kalau di soal pernah ada. Oh di soal pernah, soal ini apa, ujian? Iya. Kalau lihat video-videonya? Oh ya, ada YouTube gitu kan. Ya waktu SMA itu tuh? Enggak. Waktu kapan? Baru ya tahun-tahun inilah. Oh jadi waktu setelah SMA mah cuma denger beritanya aja gitu ya? Terus ada di soal? Di soal gitu-gitu doang. Di soal gimana itu, pertanyaannya gimana? Ya kayak dibikin soal cerita gitu loh. Oh. Jadi bukan ditanya tahun dan tanggal berapa, enggak sih. Oh enggak. Soal. Sekarang udah ada YouTube tuh kan. Nah tahu tsunami gimana tuh ceritanya? Yang didapat ceritanya? Wah itu dengar ceritanya dari banyak perspektif para korban. Para korban kan. Yang tiba-tiba ada air ini ada air yang tinggi, terus langsung ngegulung gitu, banyak korbannya. Lagi ngeliat video yang itu, yang apa? Yang dari siapa, yang orang Aceh itu. Kan itu bener-bener ngegulung banget kan, sampai rumah aja banyak yang pada rata gara-gara air itu. Banyak ini ya kan dulu kan, banyak cerita-cerita anehnya gitu kan. Kalau Mas Bang suka Mas apa? dengar cerita misalnya
ada anak di bawah terbang kayak kakek aneh gitu ya. Oh ya, ada yang gitu. Oh ya, dengar pernah cerita ada ini. Itu ada orang selamat gara-gara ada yang lari ke bukit katanya. Ada yang apa? Dia tuh pegangan di atas pohon kelapa. Padahal kelapanya tuh tinggi banget itu. Oh ya gitu ya. Tinggi banget kelapanya. Terus ada yang ada yang naik pohon, Mm-mm. disangkanya pohon kayak pohon kelapa panjang gitu, pas sudah nyampe di tepi ternyata ular. Itu katanya ada cerita gitu juga. Oh ya, katanya ada juga. Terus apa namanya? Wih, ada yang pakai kaos Cristiano Ronaldo ya. Oh, Jadi, dia angkat anak asuh, yang macam-macam ya kejadiannya ya. banyak. Kalau ini apa namanya? Ada ini menantunya, menantu inilah. Apa? Siapa, Budirman ya. Itu katanya pas kejadian tuh ada yang ngebisikin lari ke bukit. Nah ternyata dia lari ke bukit. Nah pas Beneran? lari ya beneran ternyata ada tsunami. Banyak kejadian ini ya aneh-aneh katanya mah begitu kan. Terus kalau di video kan bentuk ombaknya katanya membentuk lavas kan gitu ya. Oh ya, ada. Tahu kan itu ya? Iya, ya. Ada yang kayak gitu waktu aku kecil. Ingat. Ya itulah kekuasaan ya. Terus ada masjid masjid yang di Banda Aceh Agung ya. Itu katanya nggak roboh sih, katanya airnya nggak masuk gitu kan. Mm-mm. Banyak lah cerita-cerita di luar inilah ya, maksudnya di luar kejadian yang membuat kita itu jadi apa ya, jadi mikir gitu ya. Betul. Kalau ada yang selamat kan megangin pohon ya, terombang-ambing di ombak berminggu-minggu. Wah, luar biasa lah. Itu yang meninggal kan banyak kan ya, Wah, itu banyak puluhan banget. ribu katanya kan. Ngeri sih. Ada museumnya ya, museum Tugu ya, yang kuburan massal itu ya. Iya, kayak dibikin bangunan gitu loh untuk mengenang para korbannya, nama-nama korbannya kayak gitu. Terus ini yang paling ngeri itu kan sampai kapal tongkang sampai Oh iya ya? diseret berapa jauh itu Jauh kan? dari ini. Kebanting kan? Nah, yang paling aku inget tuh waktu sekolah SMA tuh ini dikasih film Delisa itu loh. Oh, hafalan sholat Delisa ya. Iya, hafalan sholat Delisa. Nah, tahu di situ kan yang Delisanya lagi hafalan sholat, terus Lagi gulung sholat, ombak. gitu ya. Enggak, lagi hafalan sholat gitu. Hafalan sholat ya? Lagi hafalan sholat karena kan dia tuh ibaratnya mah lagi tes ngaji, ini tes hafalan sholat. Terus dia tiba-tiba itu kegulung ombak. Itu kan ini ya, itu kisah nyata kan itu kan? Iya, ada ininya, korbannya sampai sekarang masih hidup. Emang kalau kita ngelihat ini nonton cerita-cerita yang korban yang selamanya ngeri ya. Ngeri banget. Ada yang sampai kelempar itu ya, ombak, badannya nancep ke pagar ya. Nginu itu. Tapi alhamdulillahnya masih hidup ya. Nah kan yang nggak kebayang tuh kan ini teh, kan kapal tongkangnya kan gede banget itu katanya ya. Gede banget. Nah kebayang kan kalau bencana Nabi Nuh itu kan, Waduh. katanya ombaknya kan setinggi gunung-gunung. Iya. Makanya kapalnya segede apa tuh kapal Nabi Nuh? Nah, juga. Kapal tongkang aja itu kan Dia kebalik kan? Iya, bisa keseret sama ombak sih. Terus kapal Titanic aja hancur nabrak apa gitu kan? Nabrak gunung es. Iya, ini kan apalagi bencana Nabi Nuh ombaknya tinggi-tinggi, pasti kan kapal kebontang-banting kan itu. Iya. Nah, kalau misalkan terbuat dari kayu, mungkin gas pecah ya. Ya bisa aja, makanya itu ada versi lainnya tuh kapal Nabi Nuh. Apa tuh versi lainnya? Nanti kita ini bahas. Nah, tapi kan bencana tsunami waktu itu kan ada positifnya itu kan ini ya. Kalau nggak salah GAM, Gerakan Aceh Merdeka itu menyerahkan diri kalau nggak salah. Oh, waktu saat itu ya. Jadi untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk memulihkan infrastruktur sama perekonomian Aceh. Jadi banyak orang-orang dari GAM itu menyerahkan diri. Nah itulah sisi positifnya. Ya, yang tadinya perang wae. Perang aja itu. Sekarang jadi setelah Itu ada gara-gara itu, bencana tsunami Aceh. ternyata bencana tuh ini ya nggak selalu negatif ya. Ya walaupun ada negatifnya. Ya walaupun ada negatifnya, karena kan korbannya banyak banget. Tapi yang jelas semenjak saat itu kan banyak orang jadi introspeksi ya, mungkin dengan alam kita nih kurang menjaga dan memelihara kan gitu ya. Iya, betul. Sehingga alam itu memberikan peringatan, ya kan? Iya. Nah tapi ini Teteh tahu nggak? Apa? Ada versi lain tentang tsunami.
Waduh, apa tuh? Ya, kan ya tsunami itu kan ibaratnya kalau versi lain, versi yang umum yang kita tahu kan, itu adalah suatu peringatan, ya peringatan dari alam, dari Tuhan, Iya. supaya kita makin sadar. Sadar. Nah, ini ada versi lain. Apa? Jadi Teteh tahu ilmuwan ini nggak, namanya saintis dari Rusia? Tahu nggak? Yang tahu siapa Teteh? Wah, Saintis dari negara Rusia siapa? tahu siapa ya namanya aja. Nah, bingung ini saya. Nikola Tesla. Tahu? Oh, tahu kalau Nikola Tesla. Itu dari Rusia dia. Dari Rusia Nikola Tesla. Oh, katanya kalau Nikola Tesla berhasil bikin koilnya itu, wah, Apa tuh koilnya? yang listrik tanpa batas itu loh. Oh iya. Tapi kan pernah nonton film yang pesulap itu nggak? Pesulap. Yang pesulap yang katanya dikasih alat kotak, alat dari Nikola Tesla, so dia bisa membelah diri kan? Oh, itu. Heeh. Itu kan alat Nikola Tesla yang dia membelah diri jadi dua, Oh. terus yang kembarannya dibunuh. Iya. Pernah nonton itu nggak? Iya, tahu. Nah ternyata itu kan versi imajinasi lain ya. Nah tapi ada versi lain, walaupun ini masih teori konspirasi ya, disebutnya teori konspirasi. Iya. Terus harus dikonfirmasi ulang. Tapi menarik teh. Jadi Nikola Tesla itu bikin alat, itu alatnya itu alat gelombang frekuensi elektromagnetik ya, magnetik. Iya. Jadi si gelombang frekuensi itu bisa nembus ke lapisan tanah, es sampai lempengan, sehingga mempengaruhi molekular tanah sama lempengan bumi itu. Bahkan si alat itu kalau ditembakin ke atas, ke langit gitu ya, itu bisa ini membuat badai. Oh gitu. Sama gelombang. Berarti bisa badai buatan Jadi gitu. ya, jadi senjatanya senjata alam. Oh. Jadi avatar versi lain. Kalau Aang kan dengan kekuatan dirinya sendiri, iya, kalau ini mah dengan pakai alat. Nah, ada itu. katanya begitu. Jadi di Mas baca tuh di suatu artikel tahun 1937 itu udah diuji coba di beberapa negara. Jadi alat itu bisa bikin negara itu gempa. Oh. Ya gitulah. Nah waktu itu Nikola Tesla itu udah ini teh mempresentasikan, menurut artikel itu mempresentasikan ke Pentagon. Tapi sama Pentagon ditolak. Kenapa ditolak? Karena nggak mungkin, karena mereka tuh nggak percaya karena mereka udah uji coba dengan alat-alat dengan bahan-bahan tertentu, ditembakin ke alam itu dengan frekuensi belum mengaruh lah. Oh. Nah, tapi ya sama kan, saat itu juga Pentagon nggak percaya dengan bom atom kan? Iyalah. Tapi kan ternyata ada kan bom atomnya. Nah itu juga sama. Jadi gelombang atau alat yang dibuat Nikola Tesla itu ditolak sama Pentagon. Nah tapi ternyata di balik penolakan itu mereka meneliti. Jadi bilangnya mau menolak, tapi padahal diteliti lagi si alatnya itu. Nah ternyata gelombang atau bencana di tsunami itu versi teori konspirasi itu adalah hasil uji coba gelombang itu. Senjata yang namanya HARP. HARP itu HAARP. Oh. Pantesan di Indonesia belakangnya ada RP-nya. Aduh iya, parah. Teknologi. Nah, jadi ada salah satu dosen di Universitas di Bandung terkenal, tapi namanya ini sampai namanya ini adalah M. Sukron, jadi dosen Fakultas Teknik salah satu universitas di Bandung. Itu dia memaparkan beberapa teorinya. Ya walaupun ini belum bisa dikonfirmasi ya, karena Mas belum nanya langsung ke orangnya. Iya. Jadi ada teori bahwa gelombang tsunami di Aceh itu adalah hasil uji coba alat senjata HARP itu. HARP itu high altitude ya. Altitude bukan. High high altitude atmospheric atmospheric ya research project. Oh. Jadi
pakai senjata itu. Nah, alasannya apa? Nah, jadi ada beberapa alasan kata dia bahwa tsunami di Aceh itu bukan alami. Jadi dia berpikir out of the box lah, di luar pemikiran orang-orang biasa. Jadi katanya begini, alasannya satu itu NOAA, NOAA. Apa nih Noah? NOAA itu National Oceanic Atmospheric Administration. Oh. Jadi setiap kan tsunami itu kan dipicu oleh gempa. Nah, gempa itu nggak mungkin tiba-tiba langsung gempa teh. Pasti ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Nah, walaupun ada penyebabnya juga, sebelum gempa itu dia mengeluarkan frekuensi tertentu teh. Oh. Frekuensi elektromagnetik tertentu yang 0,5 sampai 12 Hz. Nah, saat gempa tsunami Aceh itu tidak tertangkap. Tidak tertangkap. Gelombang itu nggak ada. Oh, nggak kerasa. Nah, jadi ada namanya seismograf. Oh ya, biasanya kan BMKG suka ini ya. Katanya Tapi itu nggak ada. Nggak ada di Indonesia tuh, ada seismografnya itu nggak menerima sinyal itu di Indonesia maupun di India. Oh, di India. Jadi kan terhubung ya. Nggak ada. Jadi tiba-tiba gempa aja. Kan harusnya ada reaksi kan. Betul. Pergerakan lempengan bumi mengeluarkan frekuensi tertentu. Nah, di situ tuh nggak ada. Makanya aneh kata dia. Kok nggak tertangkap Artinya sebelum kejadian tuh kan ada gelombangnya. retakan kecil. Menurut teori itu tuh begitu. Tiba-tiba langsung ada pergerakan. Nah, itu tiba-tiba langsung ada tsunami. Iya. Nah, itu yang mengakibatkan muncul teori konspirasi tersebut. Kalau emang beneran teori konspirasinya kayak gitu, berarti siapa nih yang harus bertanggung jawab? Amerika nih atau siapa? Nggak tahu tuh negaranya, nggak tahu dari negara mana. Tapi di artikel itu memang disebutin negaranya, tapi kan belum ada data validnya. Oh. Nah, tapi ada alasan kedua yang menarik teh. Apa? Teteh pernah lihat mayat-mayat di bencana tsunami itu, pernah lihat nggak? Mayat-mayatnya di video? Iya. Warnanya apa? Hitam. Nah, alasan keduanya bahwa korban atau mayat-mayat di bencana tsunami Aceh itu berwarna hitam. Iya, warnanya hitam. Nah, menurut teori konspirasi itu nggak mungkin orang tenggelam tiba-tiba langsung hitam gosong. Berarti kan itu ada sesuatu. Iya, berarti kalau kayak gitu mah kayak kesetrum gitu ya. Kayak ini, kalau dihubung-hubungkan kayak bencana, kayak korban bom atom. Oh iya, Ya kan? Kalau bom atom itu kan terbakar ya. Bakar hitam-hitam juga kan? Hitam, ya. Nah, korbannya itu mirip. Oh, kenapa yang dipilih Indonesia ya? Ya. Terus di Aceh lagi, pas lagi ada GAM. Nah, nggak tahu itu kan alasannya, belum tahu lah yang pasti. Iya, itu juga nggak tahu pasti ya. Nggak tahu pasti. Nah, terus alasan ketiganya katanya itu ada kapal-kapal perang di situ. Ada kapal-kapal perang dari negara lain lah. Iya, katanya cepet banget datangnya nolongin mereka ya. Nolongin mereka yang ternyata kapal-kapal perang itu yang dianggap paling itu, tahu lah ya. Paling tahu proses kejadian itu. Ya karena dia cepet banget ketika kejadian dia ada di tempat. Terus yang alasan keempatnya mungkin HARP itu bisa dimasukkan ke dalam lempengan bumi di dalam laut. Oh. Ada namanya diving scaler. Jadi diving scaler itu kalau orang mengeksploitasi minyak kan itu kan dia bisa masukin ya. Iya. Tabung tertentu ke dalam samudra. Pernah lihat kan video ya? Yang buat pengeboran. Pengeboran kan ada yang lowongan pekerjaan ngelas baja di dalam laut kan gitu. Lumayan tuh, gede gajinya. Gede, ada sikunya juga gede kan. Nah, itu bisa emang katanya itu HARP itu 9 megaton. 9 megaton. Kapasitasnya ini atau 5 ton lah beratnya, itu sekitar itulah. Tapi kalau di laut mah nggak begitu terasa. Ya nggak begitu terasa, dan itu mungkin aja bisa dilakukan oleh manusia, dalam artian proses pelaksanaannya itu menyimpan alat HARP itu bisa ke dalam laut. Berarti kalau kayak gitu mah bahaya tuh kalau misalkan beneran alat itu ada terus tiba-tiba
lagi musuhan nih, yang pokoknya Indonesia kan apalagi deket laut, wah porak-poranda tuh habisnya. Ya itu mending kalau laut. Gimana kalau bisa nyiptain badai? Oh iya, ngeri. Waduh, jadi COVID aja udah ngeri. COVID aja udah ngeri kan? Iya. Kan banyak teori konspirasinya tuh juga Iya, kan. bener, banyak banget tuh teori Wah, ini konspirasi. apalagi nih senjata yang berbasis alam. Wah, itu mah kalau alam tuh kan kadang si kita sendiri yang tidak tahu, si awam pasti mikirnya ini perbuatan manusia yang tidak diampuni oleh Tuhan gitu kan. Mending begitu, kadang yang disalahin Tuhan. Ini murka Tuhan. Iya. Padahal mungkin aja manusia kan. Iya, padahal itu perbuatan manusia itu sendiri kan. Ya kalau menurut teori Kalau konspirasi itu. Iya. Begitu. Nah, ada lagi alat yang lebih canggih dari HARP ternyata menurut teori konspirasi itu. Ada ya. lagi lebih canggih. Namanya ELF. Electromagnetic Low Frequency. Waduh, itu mah Nah, low frekuensi. jadi bisa menggetarkan molekuler benda-benda. Ya gitulah, itu lebih ngeri daripada HARP. Ya itu, kalau teori konspirasi kan emang pemikirannya tuh liar ya. Iya. Kadang-kadang kita yang baca, wah ini beneran nggak gitu. Tapi kan menarik ya dibahas tuh. Betul. Nah, Tapi itu. kalaupun memang beneran ada, maksudnya itu jadi senjata yang Lebih ngeri daripada nuklir. Mungkin ya. mengeri. Terus juga kan kalau nuklir mah maksudnya kalau ketahuan lah ya itu nuklir. Kalau yang HARP ini kan maksudnya menggunakan alam ya. Jadi seolah-olah ini bukan perbuatan manusia, tapi emang alam itu sendiri yang berbuat gitu loh. Tapi kalau HARP itu diserang ke Indonesia dan menggunakan senjata alam di langit misalnya ya, misalnya bikin badai hujan, di Indonesia mah udah ada penangkalnya. Apa tuh? Pawang hujan. Ada Mbak Rara. Jadi bisa di lobby aja. Udah kamu jangan hujan ke sana aja gitu. Aduh lah, juang hujan. Jadi tadi Indonesia sebenarnya udah sakti. Sebelum ada alatnya, gitu. Kita udah punya penangkalnya. Ois, mantap. Udah ada penangkalnya kita. Kalau tsunami ya nggak bisa kan pawang hujan tsunami. Iyalah, beda. Ya bahkan ini menurut teori konspirasi itu beberapa negara ya bencana-bencana itu tidak alami menurut dia tuh. Gitu. Ya, iya sih. Ya virus juga sebenarnya ketika virus itu ada nggak mungkin ujuk-ujuk ada kan, biasanya pasti ada. Ya menurut logika kita ya. Tapi kan banyak penjelasan ilmiahnya. Iya. Ya kita mah apa yang menjadi informasi bagus kita baca ya, kadang-kadang memang harus dikonfirmasi ulang ya. Iya benar, validanya. Jangan terlalu takut banget percaya ya. Kita harus gali informasinya, cari-cari lah banyak situs-situs website. Tapi kan menariknya begini teh, walaupun informasi itu dianggap teori konspirasi, teori yang belum bisa diverifikasi ya, bahasanya bisa diverifikasi. Ya sama dengan. Kenapa? Ya sama dengan bom atom lah. Dulu kan banyak orang nggak percaya bahwa ada senjata seperti itu. Kalau kita baca Oppenheimer kan. Oh iya. Baca lagi nonton. Kita nonton. Tapi aku baca juga di Google tentang Oppenheimer. Ya. Itu panjang juga itu. Panjang. Tapi ternyata akhirnya kayak nggak ada biografinya loh Oppenheimer tuh. Ini cuma cerita. Orangnya tuh di ini ya. Iya. Cuman cerita aja.